berikutnya kita coba untuk bahas di yang pertama tadi, di sistem trading. Apa itu sistem trading? Nah, sistem trading ini kalau kita bahasakan adalah SOP kita. Kita mau trading ini seperti apa langkahnya? Seperti apa rencananya? Aturan mainnya bagaimana? Maka sistem trading itu tiap orang tentu berbeda-beda. Sehingga kalau ada yang analisa begini begitu, ya biar saja. Yang penting ada dasarnya, ada petunjuk yang digunakan, ada trigger yang digunakan untuk entry di sana. Dan itu harus diuji. Kalau belum teruji, hanya masih coba-coba, maka jangan gunakan real account, gunakan demo account dulu. Sehingga nanti kalau sudah ketemu sistem trading, kita coba dengan sistem trading itu, ya pada akhirnya nanti kita bisa lakukan secara terus-menerus ketika itu sudah terbukti bisa konsisten, bisa sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan gaya trading kita. Diingat, setiap orang punya kesempatan untuk trading berbeda. Ada yang bisa pagi, ada yang bisa sore, ada yang bisa malam. Bahkan ada yang bisa cuma 1 minggu sekali. Maka nanti sistemnya juga beda. Sistem trading jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ada yang suka trading itu bahkan bulanan. Ada yang suka trading bahkan tahunan. Itu bagi mereka yang tergolong investor. Jadi tradingnya bukan sehari 2 hari, bukan mingguan, tapi bulanan bahkan tahunan. Tapi kalau jenis kita yang trading harian ini tentu sangat berbeda jauh dengan mereka. Tekniknya pun harus betul-betul kita sesuaikan. Mengingat modal juga tidak sebesar mereka. Kalau mereka sudah tinggi dengan ketahanan yang kuat sekali. Ya, kalau kita mungkin tidak sebesar mereka dan kita ingin setiap hari itu ada konsisten kita. Meskipun tidak terlalu banyak, yang terpenting ada masukan terus-menerus, itu yang paling rata-rata kita lakukan di situ. Ya, dari survei yang sekian banyak, termasuk dari teman-teman kita Wijaya Trading Group, rata-rata suka dengan trading jangka pendek atau trading harian. Dimana kalau bisa 1 hari clear atau maksimal 2-3 hari, tidak sampai lama ditinggal floatingnya. Ya, lebih baik 1 hari clear atau maksimal 2 hari boleh, yang penting ketahanan cukup di sana. Kemudian rencana trading itu hampir sama. Jadi rencana trading ini satu pedoman untuk pengambilan keputusan kita, ya, dengan disesuaikan dengan tujuan dan target kita. Ya, sistem trading itu SOP-nya, rencana itu sama, hampir sama dengan sistem trading. Artinya aturan mainnya bagaimana, untuk mengambil keputusan itu seperti apa. Nanti kita jelaskan di teknikal. Nanti kita ketika masuk di teknikal, kita akan jelaskan bagaimana caranya untuk mengambil keputusan, entry-nya bagaimana. Kemudian kalau salah bagaimana? Nah, ini harus jelas semuanya di dalam aturan trading kita. Kemudian jangan lupa, paling penting di dalam trading adalah menunggu petunjuk atau menunggu trigger yang ada di sana. Menunggu sampai betul-betul candle itu, pasar itu memenuhi dari aturan main kita, memenuhi dari pedoman atau trigger yang kita sudah tetapkan. Ya, itu yang paling penting. Selagi tidak memenuhi syarat itu, sekali lagi jangan mencoba untuk memberanikan diri, jangan coba untuk berspekulasi di sana. Karena yang terjadi apa nanti? Terjadi kalau sudah terjadi entry, kemudian kita belum bisa keluar dari sana, maka pasti kita akan membuang waktu untuk menunggu posisi yang ada. Meskipun kondisi kita sudah kasih stop loss, buy stop, atau misalkan kasih stop loss atau take profitnya kita kasih di sana, tetap saja mempengaruhi psikologi kita nantinya. Oke, berikutnya. Nah, di dalam sistem trading, maka apa yang kita harus pelajari di sana? Apa harus kita dapatkan di sana? Dari kita membuat sistem trading ini. Tanpa sistem trading, ibaratnya kita
berlayar tanpa tujuan, tidak ada aturan main. Kalau saya mau membuat satu eh, mainan, maka apa yang awal mula dikumpulkan bahannya, kemudian prosesnya bagaimana, kemudian finishingnya bagaimana. Sama hanya kita membuat satu rumah misalkan, harus ada sistemnya, harus ada aturannya. Tidak mungkin tiba-tiba pilar berdiri, setelah itu eh, setelah pilar berdiri misalkan, kemudian langsung ditempati gitu, kan tidak bisa, ada aturannya. Ada pondasi, kemudian dinding, kemudian pilar, kemudian atap, kemudian lantai dan sebagainya. Itu ada tahapannya. Demikian juga dengan trading, harus punya sistem yang jelas di sana. Yang pertama, tentukan dulu bagaimana cara kita entry. Apakah menggunakan cara reversal, breakout, apakah kita menggunakan running atau koreksi saat running, apakah kita menggunakan dua candle yang terkonfirmasi, apakah kita menggunakan sumbu yang panjang dan sebagainya. Itu nanti masuk di teknikal, nanti kita bahas setelah materi teknikal ya. Yang terpenting tahu strategi entry-nya bagaimana. Kita mau entry itu harus tahu. Ya bukan kita melihat candle panjang buy kita ikut buy, candle panjang sell kita ikut sell. Tidak bisa begitu, harus punya pedoman di sana. Apakah kita menggunakan sistem pembalikan, breakout, atau mungkin dengan koreksi saat running itu. Kemudian tentukan juga resikonya. Yang paling penting dalam sistem trading adalah bagaimana menentukan titik entry, itu yang paling pokok. Selagi belum bisa menentukan titik entry-nya, maka yang terjadi selalu nanti diombang-ambingkan oleh market. Ketika buy, marketnya turun. Ketika sell, marketnya naik. Maka pasti akan gerutu nanti di sana. Saya dipermainkan oleh broker. Bukan kita dipermainkan broker. Kita ini modal berapa kalau dipermainkan broker ini? Kalau broker mempermainkan itu, mereka yang modal besar. Nanggung kalau modal kecil, buang berisiko tinggi nanti. Kemudian jangan lupa yang ketiga, jaga selalu ketahanan, ya, selalu ketahanan. Nah, ketika kita menggunakan teknik jangka pendek atau day trading, minimal adalah 20.000 pip. Ya, 20.000 pip nanti minimal. Kalau bisa 50.000 lebih bagus. Hanya saja nanti kalau terlalu tinggi, ya tentu perolehan kita juga lama. Ya, nanti silakan dipilih saja. Semuanya bergantung pada gaya trading kita masing-masing nantinya. Kemudian jangan lupa untuk menentukan strategi exit atau take profitnya. Lihat kondisi pasar. Ketika pasarnya pelan, maka jangan terlalu tinggi kita ambil profitnya. Sesuaikan dengan gaya trading kita, teknik trading kita, tipe trading yang kita ambil apa. Kalau pagi, siang marketnya bergerak kecil, ya jangan terlalu tinggi. Kita masuk di pasangan apa, di pair apa. Kalau XAU misalnya, maka ambil 100. Kalau ketika kondisinya sepi, ya ambil 60-70 pip. Kalau pasarnya rame, 100, 150, 200 boleh. Rame sepi itu bagaimana kita melihat dari candle yang terbentuk. Candle tebal panjang itu mengindikasikan marketnya rame. Dari volatilitas, dari pergerakan naik turunnya yang cepat, itu ada pasarnya rame. Jam berapa pasar ramenya? Market rame itu berada di antara jam Amerika dan Eropa, yakni jam 7 malam sampai jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Ya, di antara itu puncaknya. Kemudian jangan lupa ketika kita sudah menentukan teknik kita, strategi kita, jangan lupa buat catatan kecil. Ya, tidak selalu yang harus yang seperti dicontoh itu, tidak selalu. Ya, bisa juga dengan jurnal boleh, catatan kecil boleh. Yang terpenting bagaimana kita bisa melakukan evaluasi. Ya,
Ketika salah, apa yang salah di sana kita bisa selalu banyak melakukan koreksi. Ini tujuannya. Bukan jurnal trading yang nanti Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat satu ini dari $100, 150, 170, 200 dan sebagainya. Ya, kalau bisa seperti itu enggak apa-apa, tapi akan sangat berat kalau kita mengikuti jurnal trading yang selalu bertambah, tentu akan sangat berat di sana. Yang terpenting adalah bagaimana kita punya catatan kecil yang bagi saya, bagi kita itu menjadi bahan untuk koreksi. Ketika kita salah, besok kita koreksi. Sehingga ketika kita entry itu hasilnya bagaimana kita catat. Saya menggunakan trigger yang ini, ternyata salah, catat. Saya menggunakan trigger yang ini, ternyata luar biasa, betul terus. Berapa kali saya nyoba, 50 kali betul terus, catat. Nah, nanti yang terbaik, yang paling mudah, yang paling menghasilkan, maka itu angkatlah menjadi prioritas kita. Sementara yang selalu salah kita lakukan koreksi. Ya, itu yang salah satu jalan, salah satu strategi kita untuk bisa bertahan dan profit konsisten di dalam trading. Kalau kita hanya sekilas buy sell selesai, buy sell selesai. Besok tidak ada pembelajaran yang kita dapatkan dari situ. Padahal pengalaman itu sangat berharga. Maka betul-betul harus dibuat catatan kecil. Memang kelihatannya sepele, tetapi kalau kita sisihkan waktu untuk sedikit rajin, nanti kedepannya akan lebih baik. Ya, tentu harapan kita trading ini menjadi tambahan omset, tambahan keuntungan yang betul-betul bisa terus-menerus, bahkan bisa mengcover semuanya. Apakah bisa? Sangat bisa. Contohnya banyak. Ya, contohnya yang berhasil sudah banyak. Itu yang berhasil itu tidak semudah yang kita pikirkan, hanya buy sell, menunggu dan sebagainya. Tetapi betul-betul melalui satu proses yang panjang, gitu.